Kata orang bijak, hidup itu perjalanan. Apa jadinya? Kalau dalam perjalanan itu kita tidak tahu arah dan mata angin. So, apa kata pakar? Kemarin cucu saya yang kelas 8 bertanya kepada saya, "Bung, kenapa sih kalau orang Jawa menunjuk arah itu dengan utara, selatan, barat, timur yang kami tidak kenal?" Pertanyaan itu bagi saya memang tidak aneh, karena anak-anak sekarang hampir tidak mengenal mata angin. Padahal mereka tahu matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Tetapi ketika mereka menunjuk arah, itu kanan, kiri, dan kalau agak jauh selalu menunjuk dengan tangan, tuh di sana, dan seterusnya. Padahal kami orang-orang tua selalu menunjuk dengan arah utara, selatan, timur, dan barat. Sebab mata angin bagi kami bertaut dengan salah satu nilai dalam hidup kami, tercermin melalui aspek kebahasaan, melalui kegiatan, dan juga melalui kepercayaan. Dalam kebahasaan misalnya ada ungkapan orang ngerti lor kidul, yang secara harfiah berarti tidak tahu utara selatan. Itu bisa betul-betul dimaknai secara harfiah, memang tidak tahu arah mata angin tempat di mana ia berada. Tetapi juga bisa dimaknai ia tidak tahu apa-apa, atau bahkan tidak tahu banyak dalam berbagai hal. Mata angin juga berkait dengan kegiatan. Pada masa lalu, kegiatan pasar berada sesuai dengan hari pasar, yakni Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Kegiatan pasar pada hari Pahing selalu berada di pusat pemerintahan, biasanya disebut dengan pasar gede. Kegiatan pasar pada hari Pon berada di sebelah atau bagian barat. Kegiatan pasar pada waktu Wage berada di sebelah selatan. Kegiatan pasar pada hari Kliwon ada di sebelah timur, dan kegiatan pasar pada hari Legi ada di bagian utara. Sehingga dengan demikian kegiatan perekonomian di suatu wilayah berputar searah dengan mata angin dengan titik pusat kegiatan pemerintahan. Arah mata angin juga berkait dengan kepercayaan. Orang Jawa mengatakan ada sedulur papat limo pancer yang berkait dengan kiblat utara dan selatan. Kiblat papat limo pancer juga berkait dengan 4 titik sudut desa yang dijaga oleh kekuatan adi kodrati, misalnya arwah nenek moyang, danyang, dan seterusnya. Pada masa lalu tampaknya arah mata angin bersinggungan atau bertautan dengan sistem kepercayaan Hindu pada tataran Astadikpala, yaitu 8 dewa penjaga mata angin. Astadikpala itu dalam kebudayaan Jawa
muncul dalam Astawara atau hari berdaur 8, yakni Sri, Endro, Bromo, Guru, Lodro, dan seterusnya sampai dengan Umo. Lalu, apakah arah mata angin, nama utara, timur, selatan, dan seterusnya itu akan hilang di dalam kebudayaan Jawa? Hukum kebudayaan mengatakan bahwa unsur-unsur yang tidak penting dan tidak bermanfaat dan tidak berfungsi akan ditinggalkan dan akan digantikan oleh unsur-unsur yang fungsional dan berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Bukankah salah satu fungsi budaya adalah untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat? Lalu, bagaimana menurut saudara? Salam.